pujian penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kita mau mulai ibadah kita, yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sekarang kami mau mulai ibadah, kami undang Roh Kudus hadir. Dalam nama Tuhan Yesus yang baik, haleluya, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Shalom adik-adik. Adik-adik siap untuk memuji Tuhan? Siap. Pasukan Kristus siap. Yeay. Kita nyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita ulangi dari awal ya adik-adik. Setinggi-tingginya langit, lebih apa? Lebih tinggi Kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan. Dalam apa adik-adik? dalam Kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesus. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Adik-adik, kita nyanyikan lagu Bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya
Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku lebih lagi katakan, karya terbesar di dalam hidupku, pengorbananmu ya Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkaulah ya Tuhan yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami kagumkan Engkau Tuhan, kami kagumkan karya-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Keselamatan yang Kau beri bagi kami, terima kasih Tuhan Yesus. Tak dapat kami balas kebaikan-Mu hanya lewat pujian kami. Terima kasih Bapa buat karya-Mu yang begitu besar. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari adik-adik kita sembah Dia, kita sembah Dia. Bilang terima kasih Tuhan buat keselamatan yang Kau beri bagi kami. Terima kasih Tuhan, perbuatan tangan-Mu ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur punya Tuhan yang hebat. Haleluya, haleluya. Betapa besar karya-Mu ya Tuhan, betapa ajaib yang Kau perbuat. Baraya rala baraya sana ya rala barala 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 barala. Pengorbanan-Mu tak dapat kami balas ya Tuhan. Terima kasih buat karya-Mu dalam hidup kami. Engkau yang terbaik, Engkau yang termulia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Karya terbesar di dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan karya terbesar, karya terbesar dalam hidup. Kasih Tuhan Yesus, makasih Bapa yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari adik-adik, lipat tanganmu, tutup matamu, kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa
buat bangsa kami Indonesia. Tuhan berkati, Tuhan sayangi bangsa kami. Begitu juga Tuhan dengan kota kami Pekanbaru, di mana saat ini kami ada dan tinggal ya Tuhan. Kau yang memberkati, Kau pulihkan bangsa kami, Engkau sembuhkan kota kami ya Tuhan. Engkau yang juga memberkati buat pemimpin bangsa dan kota kami. Berikan hikmat yang daripada Tuhan buat Bapak Presiden kami beserta dengan wakilnya. Buat Bapak Gubernur kami dengan juga wakilnya ya Bapak. Takut akan Tuhan ada pada pemimpin bangsa dan kota kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat gereja kami GBI yang ada di pusat Gatot Subroto ya Tuhan. Kau memberkati buat Opa Niko beserta dengan wakilnya. Hikmat yang dari Tuhan turun atas gembala kami ya Bapa. Tuhan membantu buat gembala kami Opa Niko ya Tuhan. Itu bisa membawa kami lebih lagi kepada Tuhan Yesus. Kau juga yang memberkati Tuhan buat gereja kami GBI Gihon Rayon 12, di mana kami ada beribadah saat ini ya Tuhan. Kau yang memberkati buat gereja kami. Kau juga yang memberkati buat Opa Gede dan Om Yulia Bapa yang memimpin menjadi gembala bagi gereja kami. Tuhan memberkati semuanya beserta dengan keluarga-keluarga yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat papa mama kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat papa mama yang baik. Kau berikan bagi kami semua. Tuhan berkati buat pekerjaan tangan. Apapun yang dilakukan oleh orang tua kami, Tuhan yang buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, perlindungan Tuhan sempurna bagi setiap kami. Tuhan, kami juga mau berdoa buat adik-adik yang ada saat ini. Biarlah kiranya Tuhan yang memberikan kami sukacita, damai sejahtera untuk menjalani setiap hari-hari kami dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan penyembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan, berkati setiap kami, pakai setiap kami. Hadirlah dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Puji Tuhan, kita sudah masuk di bulan April 2021. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Kota Patung. Kakak tunjukkan beberapa gambar ya. Ini adalah gambar para berhala, yaitu gambar patung-patung yang disembah oleh orang-orang yang tinggal di kota Athena waktu itu. Kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Mereka menyembah banyak patung untuk memohonkan permintaan-permintaan mereka. Kita baca firman Tuhannya di Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 34. Oh Dewa Gendut, izinkan saya berbadan gendut seperti Engkau. Aku menyukai perutmu yang gendut dan pipimu yang seperti bakpao. Nyami, bukan. Oh Dewa Gendut, kabulkanlah permintaan saya. Tiba-tiba terdengar suara orang lain berkata, oh Dewa Kurus, saya tidak suka dengan Dewa Gendut. Perutnya membulat seperti tambur. Tambur adalah alat musik pukul berbentuk bundar. Oh Dewa Kurus, Engkaulah pujaanku. Oh Dewa Kurus, Engkaulah idamanku. Hidup Dewa Kurus. Adik-adik, tiba-tiba ada suara orang lain berikutnya. Oh Dewa Gepeng, Engkaulah yang terhebat dan tergepeng di antara segala dewa. Tidak ada dewa yang segepeng Engkau. Seandainya seluruh dunia menjadi gepeng seperti Engkau, pokoknya Engkau yang tergepeng dan tidak ada yang lain. Hidup Dewa Gepeng. Wah, kacau sekali ya adik-adik.
Mereka orang-orang Athena itu lebih menyukai menyembah patung yang mati daripada Allah yang hidup. Bahkan saking banyaknya patung-patung dewa-dewa, mereka juga membuat sebuah patung untuk dewa yang tidak dikenal. Sungguh menyedihkan. Mereka tidak tahu bahwa mereka bisa ke neraka kalau mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus, Allah yang hidup. Sedih sekali adik-adik. Sementara Paulus menunggu Silas dan Timotius di Athena. Hatinya sedih melihat kota itu penuh dengan patung berhala. Bahkan Bapak Paulus, rasul yang sangat mencintai Tuhan Yesus, sedih sambil memandang patung-patung berhala itu. Bapak Paulus memikirkan betapa berdosanya orang-orang Athena yang menyembah patung-patung itu. Bapak Paulus merenung, berpikir, dan berdoa. Bagaimana caranya supaya orang-orang yang menyembah patung berubah menjadi orang-orang yang menyembah Allah yang hidup, Yesus namanya? Aha, saya punya ide. Demikian pemikiran Bapak Paulus. Setiap hari saya akan memberitakan Injil keselamatan di dalam Tuhan Yesus kepada setiap orang di pasar dan juga di rumah-rumah ibadat. Oleh karena itu, Bapak Paulus sering masuk ke rumah pertemuan orang Yahudi dan berbicara tentang Yesus bersama orang Yahudi dan juga yang bukan Yahudi yang sudah menjadi penyembah Allah. Dan setiap hari Bapak Paulus juga pergi ke pasar dan berbicara tentang Yesus kepada siapa saja yang ditemui. Jadi ke pasar bukan untuk berbelanja, tapi berkhotbah loh adik-adik. Wah, luar biasa sekali Bapak Paulus ini. Ada bapak-bapak mungkin mau beli kue, kemudian diajak ngomong tentang Tuhan Yesus. Atau ada ibu-ibu sedang beli sayur, diajak ngomong tentang Tuhan Yesus. Wah, berani sekali Bapak Paulus ini. Beberapa ahli pikir dari aliran Epikuros dan Stoa mulai berdebat dengan Bapak Paulus. Di antara mereka ada yang mengatakan, apa yang mau dikatakan si pembual itu? Yang lain mengatakan, rupanya ia berbicara tentang dewa-dewa asing. Mereka mengatakan itu karena Bapak Paulus berbicara tentang Yesus dan kebangkitan dari kematian. Lalu mereka membawa Bapak Paulus ke sidang Areopagus. Sidang Areopagus adalah tempat untuk mengadili yang menangani bidang pendidikan, moral, dan keagamaan. Mereka mengatakan, silahkan terangkan kepada kami tentang ajaran baru yang engkau sampaikan. Engkau menyampaikan hal-hal yang aneh kepada kami. Kami belum pernah mendengar itu sebelumnya. Kami mau mengetahui arti ajaran itu. Semua penduduk Athena dan orang asing yang tinggal di kota itu memakai waktu mereka untuk menceritakan atau mendengarkan sesuatu yang baru. Kemudian Bapak Paulus berdiri di hadapan sidang Areopagus dan berkata, orang Athena, aku melihat bahwa kamu orang beragama dalam segala hal. Ketika aku berjalan-jalan di sekitar sini dan melihat benda-benda pujaanmu, aku menjumpai mezbah yang bertuliskan kata-kata kepada Allah yang tidak dikenal. Hah? Kepada Allah yang tidak dikenal? Kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal. Itulah Allah yang akan kuberitakan kepadamu. Allah yang menjadikan dunia ini dengan segala isinya. Ialah Tuhan atas langit dan bumi. Ia tidak tinggal di dalam rumah-rumah dewa yang dibuat oleh manusia. Ia juga tidak memerlukan bantuan manusia. Sebab ialah yang memberi hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada manusia. Dari satu orang manusia, Allah membuat segala bangsa dan menyuruh mereka mendiami seluruh bumi. Ia jugalah yang menentukan sejak semula kapan dan di mana mereka boleh hidup. Allah melakukan itu supaya mereka mencari Dia,
Mudah-mudahan mereka bertemu dengan Dia pada waktu mereka mencari-carinya. Tetapi sebenarnya Allah tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kami adalah anak-anaknya. Jadi karena kita adalah anak-anaknya, janganlah kita berpikir bahwa yang ilahi itu sama seperti emas, perak, batu, sesuatu gambaran buatan keterampilan dan khayalan manusia. Di masa lalu, manusia tidak mengenal Allah. Allah tidak memperdulikan itu. Tetapi sekarang Ia memerintahkan semua orang di mana-mana untuk bertobat. Allah sudah menentukan waktu untuk mengadili semua orang di dunia ini. Dia adil. Ia akan mengadili melalui satu orang yang sudah ditetapkannya. Ia sudah membuktikannya kepada semua orang dengan membangkitkan orang itu dari kematian. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan Yesus, ada di antara mereka yang menertawakannya. Tetapi yang lain mengatakan, lain kali saja kami mendengarkan engkau berbicara tentang hal itu. Demikian ejekan beberapa orang sambil meninggalkan Bapak Paulus yang sedang berkhotbah. Supaya orang-orang jangan menyembah patung berhala. Sayang sekali, bukannya bertobat, mereka malah meninggalkan Bapak Paulus. Lalu Bapak Paulus meninggalkan pertemuan itu. Tapi lihat, ada beberapa dari mereka yang percaya kepada Yesus dan bergabung dengan Bapak Paulus. Di antara mereka terdapat Dionysius, anggota sidang Areopagus, dan seorang wanita bernama Damaris, dan beberapa orang lagi. Mereka berlutut dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka sudah tidak mau lagi menyembah patung-patung berhala. Mereka hanya mau menyembah Tuhan Yesus saja. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam Keluaran 20 ayat 4-5 dikatakan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Ini adalah hukum kedua dari 10 perintah Tuhan yang diberikan kepada orang Israel pada waktu di padang gurun. Dalam Mazmur 115 ayat 4-7 dikatakan, patung berhala itu mempunyai mulut tapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Patung berhala tidak bisa menolong kita, tidak bisa menyelamatkan kita, tidak bisa membantu kita dalam kesulitan. Patung tidak bisa berbuat apa-apa. Satu-satunya keselamatan kita adalah di dalam Yesus Tuhan. Tidak ada yang lain, tidak patung berhala. Hari ini kita memperingati Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus sudah mati dan bangkit buat kita semua. Dia mengasihi kita. Hormati Tuhan Yesus. Tidak ada Allah seperti Dia. Keselamatan hanya di dalam Yesus. Tidak ada yang lain. Mari adik-adik tutup matanya, ambil sikap serius. Kita mau menyembah Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama
Mari kita berdoa agar keselamatan buat bangsa, kota, keluarga, lingkungan, dan sekolah kita. Tutup matanya sungguh-sungguh, biar setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Bapa, kami satukan hati kami Bapa, bahwa kami mengakui Yesus adalah Tuhan. Tidak ada Tuhan yang lain, tidak ada patung yang boleh disembah, karena Tuhan adalah satu-satunya juru selamat kami. Bapa, selamatkan bangsa kami Bapa, selamatkan kota kami Bapa, selamatkan keluarga kami yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Selamatkan orang-orang yang kami kasihi, selamatkan orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami percaya dan yakin karena Engkau sudah mati dan bangkit untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebangkitan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan, terima kasih. Kami mau mengakui dengan mulut kami bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Tidak ada Tuhan yang lain, tidak ada Tuhan yang boleh disembah selain Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap penyertaan Bapa, terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk segalanya. Terima kasih buat karya-Mu bagi kami ya Tuhan. Betapa besar pengorbanan-Mu bagi kami. Adik-adik ikuti doa Kak Angel. Tuhan Yesus, kami mau supaya lutut kami bertelut, supaya lidah kami mengaku Yesus adalah Tuhan. Yesus satu-satunya yang layak disembah. Tidak ada yang lain. Kami tidak mau menyembah patung-patung berhala. Yang kami mau sembah hanya Tuhan Yesus saja. Selamatkan bangsa kami. Selamatkan kota kami. Selamatkan keluarga kami. Pakai kami Tuhan Yesus. Supaya kami bisa juga memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk pengorbanan, untuk kebangkitan, untuk kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam Putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin.